Tapi perilaku mereka itu adalah perilaku pengkhianat bangsa mendatangi presiden penjajah umat. Narasi Anda ini sebenarnya basi. Narasi Anda ini harusnya dipakai untuk orang-orang NU dulu, Pak. Ketika NU melakukan kunjungan ke Mbah Yudi itu, Pak, Anda pakai narasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirimkan kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Nggak bantuin apa-apa gitu. Ini adalah negara Arab yang memberikan donasi terbanyak untuk masyarakat Palestina. Tetapi tetap aja ya Arab Saudi dituduh sebagai negara yang tidak berperan apa-apa, tidak berupaya apa-apa dalam memerdekakan Palestina. Bahkan tuduhan yang paling keji mengatakan bahwa Arab Saudi ikut serta mendanai Israel untuk menggenosida masyarakat Palestina. Dan sekarang Oke, narasi itu muncul, Bang, bukan serta-merta. Pasti ada penyebabnya, kan begitu. Walaupun Saudi ini adalah negara Islam dengan sumbangan tertinggi di Palestina ya, di antara negara Islam yang lain. Namun kenapa orang itu nggak fokus ke itu, malah fokus ke yang lain gitu loh. Berarti apa? Ada hal di situ yang lebih besar sebenarnya yang bisa mengalahkan sumbangan Saudi ini. Gitu, Bos. Berarti apa? Keburukannya itu bisa mengalahkan kebaikannya ini berarti. Oh, gitu. Ya itu, saya yakin itu. Ya, kalau nggak percaya, coba sampai lihat video ini. Sebagian besar negara di dunia telah menyatakan kecaman dan kemarahan mereka atas genosida di Gaza. Data dari Oil Change International, pipa Sumet menyediakan pasokan minyak dalam jumlah kecil namun teratur. Pipa sepanjang 320 km itu mengumpulkan minyak dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lain sebelum memompa minyak mentah ke pantai selatan Mediterania, di mana titik itu adalah tempat memuat minyak ke tank-tank yang menuju. Nah itu, Pak, ya. Jadi ada pipa di situ, Pak. Pipa dari Arab Saudi dan negara yang lain yang berkolaborasi itu. Pipa sepanjang 320 km, pipa minyak, Pak. Pipa ini menuju langsung ke lokasi tank-tank si rewel, Pak. Jadi bantuan semacam apapun, bantuan sebanyak apapun, itu kayak nggak berguna gitu loh, Pak. Antara Karena kesalahan ini. Bukan nggak berguna, karena apa? Karena di sisi lain perbuatan ini malah mendukung ya, Bos ya, mendukung penyerangan si rewel kepada Palestina. Coba kalau nggak ada minyak, dari mana mereka akan menyerang itu, kan gitu? Karena mereka punya pasokan minyak, makanya pesawatnya dengan bebas, kan gitu, Bos ya. Iya, mengirim ketapel-ketapel kan gitu ke Palestina, kan gitu. Tank-tanknya juga gitu, dengan bebas melakukan ketapel-ketapel ke Palestina. Nah, jadi apa fungsinya gitu loh? Ya, berarti tujuannya sumbangan itu apa fungsinya? Jangan-jangan sumbangan ini duitnya juga duit dari minyak itu. Ya, berarti untuk, ya kan? Berarti kalau seperti ini secara pikiran berarti untuk menutupi kesalahan yang ini atau keburukan ini, Bang. Makanya ini kan mereka berusaha menyebarkan berita yang itu untuk menutupi berita yang buruk ini, kan gitu, Bos ya. Jadi ibaratnya begini, duit dari minyak ini kemudian disumbangkan lagi tuh. Sumbangkan lagi muter ke Palestina. Terus apa fungsinya? Itu loh. Orang duit sumbangannya dari minyak ini. Jadi gimana ya? Mereka ibaratnya gini, mereka itu ibaratnya teman. Ada seorang maling, tapi dia ikut ronda gitu loh. Ya, maling ya, ikut ronda, pura-pura jadi keamanan. Pura-pura cari keamanan. Ya, pura-pura dari Hansip tuh di pos kamling, padahal dia tuh malingnya. Jadi kayak gini, lalu dia paling teriak, ini loh, kalau nggak ada saya nggak aman desa ini. Itu dia makanya aman. Aman terus. Ya, kalau selagi tebel kantongnya, kalau kantongnya sudah kering tipis ya sudah diembat lagi, kan gitu ya. Dan sekarang narasi yang lagi viral, berarti Arab Saudi ini nggak mau kemerdekaan Palestina. Kata siapa? Itu kan framingan Anda. Setiap negara itu punya cara sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Arab Saudi itu memilih jalan diplomasi, perdamaian, bukan sekedar
pada akhirnya yang jadi korban masyarakat sipil. Seharusnya pernyataan ini nggak kami protes. Seharusnya kalau Saudi memang memakai jalur diplomatik ya, diplomatik. Karena apa? Karena ada hubungan khusus kan gitu. Karena ada hubungan saling menguntungkan antara Saudi dan Amerika, Saudi dan si rewel. Ini ada hubungan saling menguntungkan. Makanya pakai jalur diplomatik kan begitu. Soalnya kalau pakai jalur kekerasan, nah akan memutus mata rantai yang saling menguntungkan itu, Bos. Kan begitu. Masalahnya di sini kenapa dulu waktu ulama-ulama NU melakukan negosiasi dan hubungan diplomatik Anda malah protes, memframing, memfitnah, menuduh bahwasanya NU dengan Mbah Yudi ini dengan si rewel mempunyai hubungan khusus, mempunyai misi khusus kan gitu. Bahkan fitnah yang paling kejam adalah NU ini sebenarnya sudah disusupi Mbah Yudi kan begitu, selalu bermesraan dan mendukung apa saja kebijakan-kebijakan Mbah Yudi kan gitu, mulai zaman eranya Gus Dur kan gitu, kena framing, kena fitnah, kemudian Kiai Yahya Holil Sakuf, kemudian Kiai Hasyim Muzadi, kemudian yang terakhir 5 tokoh itu ya kan. Nah, sebelum itu Pak, NU itu sudah lama. Kenapa Anda nggak punya pemikiran seperti itu? Barusan sekarang. Baru ketika Saudi melakukan kunjungan mesra ke Mbah Yudi, ke si rewel, Anda baru mempunyai pemikiran seperti itu. Hanya apa? Hanya untuk membela bahwasanya Saudi itu nggak boleh salah di mata para Wahaboy seperti Anda ini Pak, gitu Pak. Sebenarnya walaupun Anda membela bahwasanya Saudi selalu membela Palestina atau mendukung Palestina, itu nggak masuk akal juga. Sebab apa? Hubungannya dengan Mbah Yudi, ya Saudi dengan Mbah Yudi, hubungannya itu lebih besar daripada pembelaannya, kan begitu? Lebih erat berarti, Bos. Iya, lebih besar. Contohnya, banyak orang-orang Mbah Yudi sudah di sana, akrab sama masyarakat sekitar kan gitu Bos ya. Bahkan mereka sudah bisa kok masuk ke wilayah Tanah Haram kan begitu Bos ya. Kemudian produk-produk si rewel kan begitu. Starbucks ada di samping Madinah Pak. Mescid-i Nebevi. Hemen çeviriyoruz. Burada bir Starbucks var ve sabah namazı sonrasında Starbucks'ın önünde kuyruk var. Hakikaten çok ilginç. Böyle bir dönemde özellikle Mescid-i Nebevi'nin hemen önünde Starbucks olması, ki şurada da McDonald's var, onu da göstereyim. Bakın burada da McDonald's var. Di sini juga ada McDonald tuh. Gayet büyük bir mağaza. Yani görüyorsunuz Peygamber Efendimizin kabri. Seperti yang Anda lihat, langsung di luar makam Nabi dan masjidnya. Ini benar-benar apa ya, ngeremehin kan Bos ya. Ve hemen mescidinin dışında bile Starbucks ve McDonald's burada iş yapabiliyor. İnsanlar namaz sonrasında bile gidip kuyruk oluşturabiliyor. Orang-orang bahkan dapat berbaris setelah sholat tuh. Jadi setelah sholat McD nongkrong di Starbucks. Zulmünden ve Setelah semua ketidakadilan yang dilakukan oleh si rewel, tuh malah ada kayak gini di sampingnya Masjid Nabawi. Masjid Nabi. katliamından sonra bile hala bu markaların buralarda iş yapabilmesi ilginç. Allah ıslah etsin demekten Ya, kan gitu, McD ada di samping Madinah. Kenapa nggak nyari tempat lain? Kenapa harus di samping Madinah gitu loh, Bos ya? Kan begitu Pak, itu sudah umum Pak ya. Jadi narasi Anda ini sebenarnya basi. Narasi Anda ini harusnya dipakai untuk orang-orang NU dulu Pak. Ketika NU melakukan kunjungan ke Mbah Yudi itu Pak, Anda pakai narasi ini. Atau kalau ingin adil ya sudah pakai saja untuk Saudi, alasan seperti ini diplomatik. Untuk NU juga gitu. Nanti coba kalau NU ke sana lagi, beda lagi pasti ini narasinya. Bos ya? Ya, katanya kan di framing katanya Dodi. Berarti yang framing-framingan yang tiap hari itu ketika NU itu ini yang framing asli yang siapa sih Bos? Yang sering memframing ini Bos? Ya seperti itu. Dulu mereka gencar memframing NU ya kan. Penjajahan terhadap umat Islam
Jelas ini adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Walaupun mereka teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi perilaku mereka itu adalah perilaku pengkhianat bangsa, mendatangi presiden penjajah umat Islam. Tapi itu hanya oknum teman-teman ya, hanya oknum dari Ormas NU, jangan digeneralisir semua. Sekarang mereka ketika di framing orang nangis-nangis, merasa orang lain yang memframe mereka, menuduh mereka, memfitnah mereka, kan gitu. Balasan dari Allah itu pasti langsung ada, Pak. Ya, harusnya Anda tuh sadar, ngaca diri. Iya, dulu kami sering memframing ulama-ulama NU tuh. Sekarang kita ada yang di framing. Harusnya gitu, Pak. Ya, bukan malah membela diri, Pak. Atau jika Anda mau berlaku adil, Anda pakai narasi ini untuk dua-duanya. Sama dengan NU sebenarnya teman-teman dulu itu. Raja Saudi ini pakai jalur diplomatik, sama kayak ulama-ulama NU dulu gitu. Kami dulu salah, harusnya gitu. Oh iya sih, kalian nggak pernah salah. Oke, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabakum min hasanatin faminallah, wa ma asabakum min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa yang baik-baik itu semuanya datang dari Allah, apa-apa yang jelek itu semuanya datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.